Oke, jadi di sini kelompok satu akan membawakan materi tentang PSAK 19. Oke, berikut merupakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Alfonsus Steve dengan NIM 2021-738. Kode ada Henry dengan NIM 2021-789. Yang ketiga ada Jeremy Juan Carroll dengan NIM 2023-739. Yang keempat ada Adrian Surya Permana dengan NIM 2023-795. Dan yang terakhir ada Firman Rahmatsyah dengan NIM 2023-762. PSAK 19. Menurut PSAK 19, revisi 2009, yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah non-aset moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Nah, aktiva atau aset ini itu dimiliki untuk dimanfaatkan yang untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau juga jasa yang disewakan kepada pihak lain atau juga bertujuan untuk administratif. Oke, selanjutnya dalam akuntansi, aktiva tak berwujud diakui apabila yang pertama, perusahaan ini berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Nah, yang kedua, biaya-biaya dalam perolehannya itu bisa diukur dengan andal. Nah, contoh aktiva tak berwujud ini ada beberapa, saya akan menyebutkan beberapanya, yaitu adalah paten, copyright, trademark, dan license. Selanjutnya, mengapa aktiva tak berwujud itu penting bagi perusahaan? Nah, jika suatu perusahaan ini tidak mencantumkan aktiva tak berwujud, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya itu hampir sama dengan aktiva berwujud. Nah, perolehan aktiva tak berwujud ini dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan sama seperti aktiva tak berwujud. Oke, berikut merupakan karakteristik dari aset tak berwujud. Nah, yang pertama itu adalah non-fisik atau tidak berwujud. Nah, aktiva tak berwujud ini tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan bagi entitas. Yang kedua itu dapat diidentifikasi. Aktiva ini juga harus dapat diidentifikasi secara spesifik, baik melalui hak kontraktual atau hukum, ataupun dapat dipisahkan dari entitas untuk dijual, ditransfer, dilisensikan, atau disewakan. Terus yang ketiga ada manfaat ekonomi masa depan. Nah, aktiva tak berwujud ini juga harus memberikan aliran manfaat ekonomi masa depan bagi entitas seperti pendapatan, penghematan biaya, atau manfaat lainnya. Terus yang keempat ada kontrol oleh entitas. Entitas juga memiliki kendali atas aset tersebut sehingga dapat membatasi akses pihak lain terhadap manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kelima, pengukuran biaya yang andal. Biaya perolehan atau pengembangan aktiva tak berwujud dapat diukur secara andal untuk diakui sebagai aset. Oke, selanjutnya suatu aset ini dapat dikatakan dapat diidentifikasi yang pertama jika dapat dipisahkan. Nah, aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukar baik secara individual maupun bersama-sama dengan kontrak, aset atau kewajiban lain. Dan yang kedua, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Nah, aset tersebut ini berasal dari hak kontraktual atau hukum, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dipindah tangankan atau dipisahkan dari entitas atau hak dan kewajiban lainnya. Oke, selanjutnya pengendalian. Nah, entitas ini mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Selanjutnya ada pengendalian. Jadi di pengendalian, manfaat ekonomis masa depan itu dapat timbul dari pengetahuan dasar pasar atau pengetahuan teknis. Entitas mengendalikan keuntungan tersebut jika pengetahuan tersebut dilindungi oleh hukum, seperti hak cipta, perjanjian dagang terbatas, atau sepanjang diizinkan, atau oleh perjanjian hukum bagi pegawai untuk menjaga kerahasiaan. Nah, contoh dari pengendaliannya itu hubungan pelanggan dan keterampilan karyawan. Jelas hubungan pelanggan dan keterampilan karyawan itu salah satu manfaat ekonomis masa depan yang dapat timbul dari pengendalian. Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud bisa mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Nah, pendapatan penjualan dari barang atau jasa itu bisa seperti dari merek dagang atau paten, yang bisa dapat meningkatkan penjualan karena memberikan keunggulan kompetitif di pasar.
konsumen cenderung memilih merek terkenal atau produk inovatif yang dilindungi oleh paten. Nah, selanjutnya itu penghematan biaya. Nah, dari aset tidak berwujud itu bisa mengefisiensi operasional. Aset seperti perangkat lunak atau teknologi dapat mengurangi biaya operasional atau meningkatkan produktivitas supaya menghasilkan efisiensi yang berdampak pada profitabilitas. Atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas seperti loyalitas pelanggan atau hubungan baik dengan pelanggan yang dicatat sebagai aset tidak berwujud dapat menghasilkan pendapatan berulang melalui retensi pelanggan dan pengurangan biaya akuisiasi pelanggan baru karena sudah memiliki merek dagang. Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud. Yang pertama, entitas harus menunjukkan bahwa pos harus memenuhi definisi aset tidak berwujud, kriteria pengukuran. Kedua, aset tidak berwujud harus diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya, yaitu pengeluaran yang tidak memiliki kriteria pengakuan diakui sebagai beban. Selanjutnya, aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebagai biaya perolehan. Perolehan aset tidak berwujud, yaitu perolehannya terpisah. Goodwill yang dihasilkan internal, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Pertukaran aset tidak berwujud serta yang dihasilkan internal. Aset tidak berwujud yang dihasilkan internal ada kalanya sulit untuk menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria untuk diakui atau tidak dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal diakui atau entitas pengembangan proses yang dihasilkannya. Aset tidak berwujud dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap penelitian atau riset dan tahap pengembangan. Selanjutnya ada masa manfaat aktiva tidak berwujud. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki manfaat tak terbatas. Jika berdasarkan analisis dari suatu faktor relevan tidak ada batas yang terlihat pada saat ini. Atas periode yang mana aset diharapkan dihasilkan arus kas neto bagi entitas. Faktor dalam menentukan masa manfaat. Apakah masa manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dalam dikelola secara efisien oleh manajemen lain? Tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum mengenai estimasi masa manfaat dari aset berupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. Selanjutnya ada jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keuangan. Selanjutnya, stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset. Perkiraan atas tindakan kompetitor potensial. Selanjutnya, tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Berikutnya, periode pengendalian aset dan hukum atau batas serupa dalam pemanfaatan aset seperti masa berlaku sewa yang berhubungan. Yang terakhir, apakah masa manfaat tergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Aset tidak terwujud dengan masa manfaat terbatas, nilai residu. Nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan masa manfaat terbatas ditentukan setelah mengurangi nilai residunya. Nilai residu yang tidak sama dengan nol memberikan implikasi bahwa perusahaan berharap untuk melepaskan aset tidak berwujud. Selanjutnya, aset tidak terwujud dengan masa manfaat terbatas. Sesuai dengan PSAK 48, Revisi 2009, penurunan nilai aset suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak terwujud dengan masa manfaat tak terbatas dengan jumlah tercatatnya. Yang pertama, setiap tahunnya, dan kapanpun apabila terdapat indikasi bahwa aset tidak terwujud mengalami penurunan nilai.
Penghentian dan pelepasan. Suatu aset tidak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila yang pertama dalam proses pelepasan, kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Oke, selanjutnya penghentian dan pelepasan juga. Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset tidak terwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan, jika ada, dan nilai wajar aset. Hal tersebut harus diakui laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Kecuali PSAK 30 revisi 2007. Sewa mengecualikan hal tersebut seperti dalam sebuah penjualan dan penyewaan kembali. Keuntungan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Yang selanjutnya ada pelepasan. Dalam menentukan tanggal penghapusan aset seperti itu, suatu entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23 revisi 2009. Pendapatan untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang PSAK 30 revisi 2007, sewa diterapkan pada penghapusan dengan cara penjualan dan sewa kembali. Contohnya itu melalui penjualan, sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Pelepasan. Pelepasan suatu aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya melalui penjualan, sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Dalam menentukan tanggal penghapusan aset seperti itu, suatu entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23 revisi 2009 pendapatan untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang. PSAK 30 revisi 2007 sewa diterapkan pada penghapusan dengan cara penjualan dan sewa kembali. Hak dalam aktiva tetap. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta dapat dijual kepada pihak lain yang telah disepakati. Harga perolehan hak cipta meliputi pengeluaran mulai penyusunan hingga sertifikat hak cipta diterima. Kemudian ada hak paten, hak yang diberikan atau suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan bahkan dapat dijual untuk temuan tersebut. Yang terakhir ada hak merek dagang, yaitu saat seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dengan menciptakan logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Aset tidak berwujud yang menggunakan model revaluasi. Jika suatu aset tidak berwujud dicatat pada nilai revaluasi, suatu entitas harus menggunakan hal-hal tersebut. Yang pertama, sesuai dengan klasifikasi aset tidak berwujud. Yang kedua, jumlah surplus revaluasi aset tidak berwujud pada awal dan akhir periode, mengindikasikan perubahan selama periode dan pembatas apapun dalam pendistribusian saldo kepada pemegang saham. Yang ketiga, metode dan asumsi signifikan dengan mengestimasi nilai wajar.